Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada laptop Acer A314. Sebelumnya saya sudah buat beberapa kali Acer A314, tapi ini saya buat lagi. Ini perbedaannya itu, yang biasa saya buat A314 strip 33, yang ini A314 strip 35 ya. Awalnya tadi belum ada rencana mau membuatkan video ini, mau unboxing dalamnya ini. Nah, cuman waktu buka ini prosesornya, ya, ini teman-teman ya. Terus, baru sepertinya prosesornya ini. Celeron baru. Gen berapa ini ya? Mungkin 11 mungkin. Atau Gen 12 juga mungkin bisa. Jadi saya tertarik ya. Jadi ini dalamnya ini sama atau tidak, karena untuk yang sebelumnya itu kan yang 314 strip 33 itu belum support NVMe, dianya masih pakai M2. Nah, ini nanti saya mau lihat, ini harusnya secara teori kalau prosesornya lebih tinggi seperti ini sudah support NVMe nih. Nanti kita lihat ya. Terus slot RAM-nya juga mau lihat. Jadi ini di apa ini yang bisa kita upgrade. Oke, kita bongkar saja langsung. Saya cek dulu ini baterainya tadi ya, sepertinya sudah habis atau belum ini. Ya, masih ada baterainya. Tidak apa-apa, masih ada sedikit mungkin ya. Tuh. Oke, sekalian saja ini karena masih ada. Kita cek speknya dulu. Kita cek. Kita cek spesifikasinya dulu. Ya. Kita cek speknya dulu. Ini mana tadi? Mesti pakai Windows 11 ya. Properties kita cek. Oke, Celeron N5100. Kebaca tidak ini? Ya, Celeron N5100, RAM-nya hanya 4 GB. Windows 11 Home Single 21H2. Oke, Windows-nya ini masih baru. Oke, kemudian kita cek ini nih harddisknya, ini SSD nih, NVMe ini mungkin ya. Salah lagi saya. Saya mau cek di disk management. Disk management. Ya, ini 238,46 GB ya. Anggap saja 256 GB nih aslinya ya. Jadi ini pakai NVMe. Seharusnya di mana ngeceknya? Standar disk drive ini Kingston OM sekian ini nomor serinya. Oke, jadi ini kan Celeron ya, seri 5100 itu tadi. Nah, itu yang buat saya sedikit penasaran tadi. Biasanya kan N4000 yang pernah saya bongkar, ini sudah 5100. Nah, jadi nanti kita cek saja ya bareng-bareng ya, ini apa saja yang bisa di-upgrade, terus apakah ini sudah NVMe atau masih M2. Oke teman-teman, kalau seperti ini biasanya saya tetap mau habiskan baterainya dulu ini, biarpun tinggal sedikit sekali, tinggal 16%, karena saya mau bongkar-bongkar, nanti mau bongkar M2 nya NVMe nya, mau bongkar RAM nya juga. Jadi saya mau cari aman, biarpun bisa langsung dilepas soket baterainya biasanya ya, tapi biar sajalah saya habiskan dulu baterainya, nanti baru kita bongkar. Oke teman-teman, ditunggu saja ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan video tadi ya, sudah dihabiskan baterainya. Jadi Acer ini masih segel teman-teman, ini belum pernah dibongkar.
Ini saya cek dulu ya. Kita pembelian 2022 sepertinya. Oke, kita buka saja langsung. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 kurang lebih 11 baut. Oke, langsung kita buka. Ini bautnya beda, yang tengah sama yang bawah ini, jadi jangan sampai salah baut. Nah, kalau tipe seperti ini saya tidak tegakkan juga berani ya, masih ya untuk bagian engselnya. Tapi kalau yang ragu-ragu tetap ditegakkan saja, tidak apa-apa, yang lebih aman. Oke, sudah. Kalau seperti ini biasanya masih susah bukanya, saya pakai cutter ya. Kalau masih susah pakai cutter. Kalau pakai ini kan plastik ya, nekannya kadang agak susah. Sudah ngangkat sedikit, enak. Oke, kalau sudah agak terbuka baru ya pakai yang ini. Tapi kalau mau pakai cutter terus tidak masalah. Dulu awal-awal saya belajar saya pakai kartu ATM bekas, jadi saya pakai. Oke teman-teman, ini dia ya, tampilan dalamnya seperti ini. Oke, sebentar ya, ini dia barangnya. Oke, jadi kelihatan tidak? Semoga kelihatan. Jadi ini tempat harddisknya. Kalau mau upgrade harddisk ya, upgrade harddisk, jadi harddisknya nanti juga pakai fleksibel. Ada soketnya biasanya, dan fleksibelnya sepertinya coloknya nanti di bawah sini. Di bawah sini ya, ini ada soket fleksibelnya. Ini untuk meletakkan harddisk SATA atau SSD SATA. Ya, ini WiFi, Kemudian ini RAM. Oke, jadi RAM-nya ini aslinya ini ya, kita lihat nih 4 GB. Ini kelihatan tidak itu? Oke. 4 GB ya, PC 4 3200. Nah, nanti RAM-nya saya mau coba tambah lah yang 3200 ya. Tambah 4 GB juga, PC 3200. Kebetulan saya ada satu RAM copotan laptop apa ya kemarin, Lenovo, beda merek. Sebentar, sekalian saya buka ya. Maaf kalau goyang-goyang. Nah, ini RAM saya, ini nanti saya tambah 4 GB juga tuh, 3200 AA sama ya. Yang ini juga mana tadi, 3200 AA. Oke, saya langsung pasang sajalah RAM-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mana terbalik ya. Ini dia. Klik. Oke, RAM sudah saya up. Nanti harusnya jadi 8 ya. Kita cek bareng-bareng.
Nih, ini saya pernah lihat ini seperti ini siapa ya ini ya? Ini tidak ada tulisannya sih NVMe, tapi harusnya bisa ini. Sebentar saya coba cari tulisannya, ada tidak. Oke, belum ada PCI Express sekian ini tulisannya ini. Belum ada. Kita coba cek saja ya, ini soket apa ini, NVMe atau M2. Ntar saya letakkan, tidak usah nih, saya pegang saja ya ini kameranya. Maaf kalau agak goyang ya. Ini bautnya ada satu ini. Mana? Nah, sini aja lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini seperti ini ya. Ini teorinya NVMe nih, seharusnya NVMe, karena sebentar saya mau cabut yang lain. Ini NVMe juga, ini copotan Lenovo ya, Lenovo yang sama dengan ini RAM-nya. Jadi tapi ini sudah ngedrop ini ke 90 berapa 8% kalau saya tidak salah. Nah, ini NVMe yang SATA kan seperti ini ya, yang M2. Nah, M2 itu sebentar ya. Ini yang M2 kan ini ada dua nih belahnya, ini NVMe ini ada satu. Jadi secara teori sebenarnya ini support dengan NVMe, tapi kalau mau pasti sebenarnya kita ganti saja dianya ke NVMe ya. Tapi ini kan takutnya ada data segala macam, tidak mungkin diganti. Kalau tidak mau ganti bisa pakai software untuk ngeceknya ya. Software AIDA, bisa AIDA 64, atau boleh Google saja, di YouTube juga ada cara ngeceknya ini support NVMe atau tidak, tanpa membongkar apa namanya ini ya, laptopnya. Jadi NVMe kalau dia sudah PCI 3.0 harusnya ini NVMe, tapi kalau masih 2.0 SATA ya, masih M2. Dan tidak ada tulisannya di sini. Di sini juga tidak ada nih ya. Tapi saya pernah lihat Kingston ini punya laptop mana, saya lupa. Ada tulisannya hanya PCI Express di bagian sini, ini PCI Express ya. Kalau yang lain itu ini juga tidak ada tulisannya. Kiokia tidak ada ya tulisan NVMe nya nih. Oke, tapi sepertinya ini insya Allah support ya, kalau ngelihatkan bentuk ininya yang lama plus prosesornya tadi. Prosesornya kayaknya Gen 11 atau Gen 12 itu sepertinya. Oke, ini teman-teman mau saya rakit lagi ya. Seperti biasa saya kalau sudah bongkar-bongkar seperti ini, engselnya ini saya kencangkan lagi. Ini juga tidak terlalu kotor ya, jadi tidak perlu banyak saya bersih-bersih. Saya kuas sedikit saja ini di bagian engsel, ini agak kotor ini. Sini ya, di fan ada sedikit kotoran saja. Ya termasuk bersih lah ini, tidak kotor. Apa jarang dinyalakan atau seperti apa ini. Laptop sudah 2 tahun masih celing. Oke, jadi ini saya lepas lagi, saya pasang lagi dulu. Nanti kita coba masuk ke BIOSnya ya. Kita ke BIOS itu cek RAM. RAM-nya kan sudah saya tambah ya. Jadi apa namanya, nambah atau tidak 8 GB. Sebentar ini. Pasang NVMe nya dulu.
Maaf ya kalau videonya goyang-goyang, ini satu tangan pegang HP, satu pegang obeng. Oke, kalau saya ini biasanya kalau saya untuk memastikan ini belum bakal saya tutup, saya pasang, nanti kan misalnya saya nyalakan. Nah kalau di BIOSnya nanti sudah terdetek ini saya lepas juga, nanti sudah terdetek lagi, nah baru nanti saya tutup dengan rapi. Oke, ditunggu dulu, saya ambil casnya dulu ya, kita cek ke BIOS RAM-nya sudah ke detek belum. Oke teman-teman, sudah saya colok casnya, ini sebelah kiri, kita nyalakan dulu, kemudian kita masuk BIOS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala atau belum? Mana juga lampunya, sebelah mana ya ada lampunya? Oh lampunya ada, lampunya sudah nyala. Lah ini belum masuk, lampunya ada nih teman-teman ya, sebelah kanan ini ada lampunya. Oh belum masuk, apa RAM saya tadi kurang bagus ya. Tuh udah nyala itu padahal, atau RAM-nya tidak mau. Mau. Aduh, masuk BIOS. Alhamdulillah masuk BIOS teman-teman. Terbaca? Semoga terbaca. Kingston. Oke, Celeron 5100, Kingston-nya masih 256 GB nih ya. Kemudian RAM-nya 8, oke ya. Kemudian tipenya A314/35. Oke, alhamdulillah jadi RAM-nya ini sudah terpasang dengan benar. Nah, jadi ini nanti saya akan install ulang ya. Sepertinya ini agak sedikit menantang ya kalau benar ini gen berapa? Gen 12. Karena kalau gen 9 10 itu kalau kita install Windows 10 kan nanti harddisknya tidak terbaca. Tapi kalau kita install Windows 11 harddisknya langsung terbaca. Ada ya video saya itu install gen berapa itu, gen 9 10 11 kalau saya tidak salah, itu laptop Lenovo. Nah itu kalau diinstal Windows 11 dia itu harddisknya biasanya langsung terbaca. Tapi kalau diinstal Windows 10 dia memang tidak terbaca ya, harus pakai driver VDX tuh. Nah ini untuk gen 11 biasanya kejadian yang sama. Bahkan di Windows 11 nya pun dia seperti itu, artinya tidak terbaca harddisknya. Tapi ya nanti kita lihat lagi benar atau tidak, karena saya sudah pernah install ulang yang untuk Core i3 sama Core i5 gen 12. Kejadiannya itu sama seperti itu, walaupun di Windows 11 dia tidak mau diinstal SSD NVMe nya tidak terbaca ya. Oke, dan itu nanti saya coba install ulang, insya Allah yang ini sampai selesai install ulangnya. Oke teman-teman, ini untuk dalemannya sudah kita lihat masing-masing. Jadi RAM bisa di-upgrade ya, masih ada satu slot RAM yang kosong, jadi bisa ditambah ya, mungkin sampai 20 GB ya, karena ada 16 GB satu keping juga boleh. PC 3200 jangan lupa. Terus NVMe nya ini tidak terbaca sini, NVMe atau apa ya, coba itu kalau itu sepertinya NVMe ya. Jadi NVMe juga bisa di di upgrade ya, sampai 1 atau 2 tera juga bisa. Kemudian kalau beli baru coba cek di kotaknya ada tidak itu soket untuk harddisk atau SSD SATA. Jadi juga bisa di upgrade ya, tadi ada tempat kosongnya. Jadi fitur upgrade-nya lumayan banyak ya, RAM, SSD SATA, NVMe nya sendiri. Hanya saja prosesor tidak bisa ya, laptop zaman sekarang memang seperti itu, prosesornya onboard semua. Oke, ini untuk proses upgrade-nya sama cek-cek dalamannya ini sudah selesai. Nanti kita lanjutkan install ulang. Sementara ini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.